Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu konsep hukum muamalah Islam, yaitu jual beli. Islam telah mengatur muamalah di antara sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil, dan memberikan kemerdekaan dalam bermuamalah serta menghindari unsur penipuan. Islam melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran dalam akad hukum muamalah serta menganjurkan untuk memenuhi janji dan menunaikan amanah. Dan manusia sebagai makhluk sosial menunjukkan arti bahwa manusia satu dengan manusia yang lainnya saling membutuhkan, baik itu dengan jalan tolong-menolong dalam urusan kemasyarakatan, tukar-menukar barang, maupun jual beli. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang konsep jual beli, kita akan mempelajari pengertian jual beli. Jadi teman-teman, secara etimologis atau bahasa, jual beli berasal dari kata al-bai'u yang berarti tukar-menukar secara mutlak, atau berarti tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariah Islam. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Maka, hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya, setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Adapun dasar disyariatkannya jual beli yaitu sebagai berikut. Adapun dasar hukum jual beli yang tertuang dalam Al-Quran yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan ditasih oleh Hakim yang berbunyi ngan Rifa'ati bin Rafi'ah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayul kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur, yang artinya dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Dan dasar hukum yang terakhir yaitu dari ijma para ulama. Syekh Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat diperbolehkannya jual beli atau bai' dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bahwa barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Dalam artian, ketika kita membeli sesuatu, maka kita menukarkannya dengan sesuatu ataupun dengan mata uang. Rukun jual beli. Rukun jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu A. Penjual dan pembeli atau akidain, B. Barang yang diperjualbelikan atau ma'qud alaih, C. Alat nilai tukar pengganti barang, D. Ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau ijab qabul. Syarat jual beli. Syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad jual beli. Setiap rukun jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Syarat penjual dan pembeli atau akidain. Jual beli dianggap sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Kedua belah pihak harus baligh. Maksudnya, baik penjual atau pembeli sudah dewasa. 2. Keduanya berakal sehat. Penjual dan pembeli harus berakal sehat. Maka orang yang gila dan orang yang bodoh tidak mengetahui hitungan tidak sah melakukan akad jual beli. 3. Bukan pemboros atau tidak suka memubazirkan barang. 4. Bukan paksaan, yakni atas kehendak pembeli. B. Syarat barang jual beli atau ma'qud alaih. Adapun syarat barang yang diperjualbelikan sebagai berikut. 1. Barang harus ada saat terjadi transaksi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran dan timbangannya, jenis, sifat maupun harganya. 2. Barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bermanfaat. Semua barang yang tidak ada manfaatnya seperti membahayakan maupun melanggar norma agama
dalam kehidupan manusia, tidak sah untuk diperjualbelikan. Contohnya, jual beli barang curian atau minuman keras. 3. Barang itu suci. Jual beli bangkai, kotoran, barang yang menjijikan, dan sejenisnya tidak sah untuk diperjualbelikan dan hukumnya haram. 4. Milik penjual. Oleh karenanya, barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan tidak sah untuk diperjualbelikan. 5. Barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Syarat jual beli yang ketiga adalah alat untuk tukar-menukar barang. Nah, alat untuk tukar-menukar barang itu haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Alat yang bernilai dan diakui oleh seluruh dunia ya, termasuk Indonesia, itu berupa mata uang. Nah, selain itu, menurut ulama fikih, nilai tukar-menukar barang itu yang berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat. Yang pertama itu, harga harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. Lalu yang kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Dan yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter atau muqayadah, bukan berupa uang tapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. Lalu syarat jual beli yang keempat adalah ijab dan qabul. Ijab dilakukan oleh pihak penjual barang dan qabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan, atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau nota, dan lain sebagainya. Hal utama yang ada dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Nah, kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung, dan ijab qabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi. Selanjutnya, macam-macam jual beli. Jual beli jika ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu jual beli yang sah, yang kedua jual beli terlarang, dan yang ketiga jual beli yang sah tapi dilarang oleh agama. Nah, jual beli yang sah itu merupakan jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih Islam. Lalu jual beli terlarang, jual beli yang terlarang itu artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Bentuk jual beli yang terlarang antara lain, yang pertama, jual beli sistem ijon. Nah, maksud jual beli sistem ijon ini itu merupakan jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya. Misalnya jual beli padi yang masih muda, jual beli buah-buahan yang belum berbentuk atau berwujud bunga atau masih sangat muda. Lalu yang kedua, jual beli barang haram. Nah, seperti contohnya yaitu jual beli minuman keras, bangkai, darah, atau daging babi. Yang ketiga, jual beli sperma hewan. Yang keempat, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Yang kelima, jual beli yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama. Nah, sedangkan pembeli kedua akan menjualnya kembali sebelum menerima barang itu. Dan yang keenam, jual beli barang yang belum jelas. Ini merupakan jual beli yang masih ada unsur gharar ya, atau ketidakjelasan dan cenderung berspekulasi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Namun ini dikecualikan ya untuk menjual buah yang masih muda yang memang bisa dimanfaatkan ketika masih muda, seperti jual beli nangka muda yang memang sudah umum digunakan untuk lauk maupun sayuran. Selanjutnya, macam-macam jual beli. Yang ketiga yaitu jual beli yang sah tetapi dilarang agama. Nah, jual beli yang sah ini merupakan jual beli yang dihukumi sah tapi dilarang oleh agama karena adanya suatu sebab atau akibat yang tidak baik dari akad tersebut. Nah, contohnya yaitu jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat.
Yang kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Yang ketiga, jual beli dengan niat menimbun barang. Yang keempat, jual beli dengan cara mengurangi ukuran atau timbangan. Yang kelima, jual beli dengan cara mengecoh. Dan yang terakhir, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Demikian tadi pembahasan kita tentang jual beli. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.